Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siang ini sudah tiba di kota Konya. Sekarang berada di Mausoleum, ya, kawasan Maulana Jalaluddin Rumi, seorang filosof dan penyair yang lahir pada abad ke-12 di masa dinasti Bani Saljuk. Ya, di belakang saya itu yang kubah warna hijau itu adalah di bawahnya tepat makam atau situs makam Jalaluddin Rumi. Ya, ini merupakan satu kebanggaan dunia Islam, ya, mengenai spiritualitas, tasawuf. Ya, di dalam Islam ada ajaran, ada 3 tingkatan atau ada 3 elemen dasar. Yaitu yang pertama adalah iman, yang menyangkut masalah akidah, sistem keyakinan. Ya, kemudian yang kedua adalah Islam yang mengatur masalah syariat, mengatur kehidupan kita sehari-hari berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah maqam ihsan. Ihsan itu adalah perbaikan hati, tazkiyatun nafas. Ya, yang lalu kemudian diolah oleh sebagian ulama dan cendekiawan muslim menjadi suatu bentuk pengamalan tasawuf. Ya, sebenarnya tasawuf di dunia Islam ini juga baru muncul, ya, pada masa-masa terutama pada masa dinasti Mamluk. Itu mengalami puncaknya, kemudian di Bani Saljuk dan juga di Ottoman Turki. Maka itu aspek spiritualitas Islam ini, ya, termasuk salah satu faktor yang mengokohkan dan menyolidkan soliditas, ya, kekhalifan Islam, sehingga bisa bertahan cukup lama. Selain faktor ilmu pengetahuan, sains, dan militer, ya. Nah, ada kekurangan sementara dalam dunia Islam ini di masa-masa akhir Turki Utsmani yang diawali dari masa Mamluk dan Saljuk, yaitu terlalu fokus perhatian kepada aspek spiritual dan mulai meninggalkan, ya, eksplorasi ayat-ayat kauniyah. Ya, eksplorasi ayat-ayat kauniyah ini mulai ditinggalkan, tidak seperti di masa-masa kekhalifan atau dinasti Islam sebelumnya, terutama di masa Bani Abbasiyah di Baghdad, yang begitu luar biasa peninggalan ilmu pengetahuannya, teknologinya. Kemudian di Andalusia, Bani Umayyah II, itulah puncak-puncak, ya, eksplorasi sains Islam. Ya, maka kemudian mulai mengalami keruntuhan atau kemunduran, ya, sejak masa dinasti Saljuk. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita masuk di kompleks Masjid Jalaluddin Rumi, mulai mengalami kemunduran aspek eksplorasi sains ini ketika masa-masa dinasti Saljuk, Mamluk, ya, dan kemudian berlanjut di masa-masa Turki Utsmani. Meskipun tetap masih ada sedikit banyak perhatian kepada sains, tetapi tidak semaju dan tidak berkembang pesat seperti halnya di era-era Islam sebelumnya. Maka itu, ini pelajaran bagi kita semua bahwa peradaban Islam tidak hanya dibangun dengan satu pilar saja, banyak pilar. Kalau kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kita juga harus memperhatikan aspek-aspek sunnatullah, ya. Sunnatullah dalam peradaban, sunnatullah dalam membangun maju mundurnya suatu peradaban itu ditentukan oleh, ya, bagaimana suatu bangsa dan umat ini mengkaji dan mempelajari sunnatullah di alam semesta, sunnatullah hukum-hukum sejarah, ya, kemudian juga sunnatullah di dalam sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kadang umat Islam ini dalam masa-masa
dinasti keislaman lebih fokus kepada fikih, kemudian fokus kepada masalah akidah, ya, dan melupakan atau kurang memperhatikan atau kurang mengeksplorasi aspek-aspek ayat-ayat kauniyah, ya. Yang ini yang kemudian direbut oleh kemajuan peradaban Barat setelah masa-masa kejayaan Islam ini mulai mundur, yaitu mulai abad ke-17, 18, 19, terutama di abad ke-18 dan 19, peradaban Barat mulai mengambil alih eksplorasi ayat-ayat kauniyah. Dari Konya, di depan Museum Jalaluddin Rumi, saya Fahmi Salim melaporkan untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan satu saat kita semua, saudara-saudara, bisa bergabung bersama saya dalam perjalanan 10 hari di Turki, fantastik Turki, tadabbur alam dan sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.